Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran KA, coding dan kecerdasan artifisial. Pada minggu lalu kita belajar mengenai pengertiannya coding, dan hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Coba semuanya lihat ke depan. Berpikir komputasional, silakan dibaca artinya apa? Iya, Aska mau baca Kak? Sekali lagi, komputasional adalah ya, memecahkan masalah dengan prinsip-prinsip komputer. Kata komputer pada saat ini tidak asing lagi. Nih, yang seperti bapak bawa itu laptop, ya, sama hal dengan komputer. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 4. Silakan dibaca oleh Karya. 1 apa prinsipnya? Iya, Raka. Yang kedua apa? Iya, Davina. Yang ketiga abstraksi. Coba lagi nih, Faiz. Yang keempat apa? Iya. Jadi prinsip komputer itu ada 4. 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 algoritma, dan yang terakhir abstraksi. Ya, baik, kita bahas satu persatu. Nah, dekomposisi, silakan dibaca pengertiannya. Iya, dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian terkecil. Kalian lihat gambar di sana, ada seorang anak yang sedang bermain. Nah, mereka itu setelah selesai pekerjaan yang mereka bermainnya, sebetulnya keadaannya sama seperti di kelas kita. Kelasnya sangat kotor. Nah, bagaimana supaya kelasnya bersih? Maka mereka berbagi. Misalnya ini kelompok Garuda kebagian menyapu, kemudian kelompok tulis kebagian mengepel lantai, dan kelompok itu Megawati membersihkan debu misalnya. Nah, dengan dibagi-baginya ini menjadi bagian-bagian kecil, maka ruangan kelasnya yang asalnya kotor menjadi bersih dengan cepat. Ya, Pak Is, silakan dibaca lagi dekomposisi apa artinya? Dekomposisi adalah, kamu hafal gak? Ini ya, masa gak hafal? Iya, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalian ngerti gak ini masalah ini? Udah ya? Oke, kita lanjutkan. Itu dekomposisi. Sekarang pengenalan pola. Nah, pengenalan pola, baca dulu artinya apa? Ya, kenapa mati ini? Ya, kok mati sih? Nah, pengenalan pola mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Kalian lihat jadwal pelajaran itu, ya. Misalkan ini dalam sekolah ya, dalam belajar, kalian perhatikan jadwal pelajaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Nah, ini ketika Clara ya besok mau ke sekolah, sebelum tidur mempersiapkan dulu bukunya, ya. Jadi setiap hari Senin Clara ya harus bawa buku apa itu namanya PJOK,
ya, karena dengan adanya jadwal bahwa setiap hari Senin pasti dia bawa PJOK. Kalau Selasa pelajarannya PAI, Pendidikan Agama Islam, setiap Selasa pasti itu bawa PAI setiap hari Selasa. Jadi artinya pengelolaan di sini berulang, ya, berulang bahwa ini sudah dipola setiap hari apa, Selasa apa, Rabu apa. Begitupun juga kalau kita kaitkan dengan hakikat kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah, ya, Pak Is, kamu suka sholat yang lima waktu? Suka? Iya, bagus. Pak Isma suka 10 kali sholat. Kenapa 10? Karena dia melakukan sholat sunnah 5 rakaat sholat wajib, sholat sunat, sholat tahajud, sehingga Pak Is menjadi anak yang soleh. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah sudah dipola bahwa 1 kali 24 jam kita itu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika mendengar adzan maghrib, semua kita sholat bagi umat Islam, ya. Jadi artinya jadwal yang terus berulang pengenalan doa itu, ya. Komputer juga begitu cara berpikirnya. Ada yang ditanyakan juga masalah pengenalan pola ini. Ganda, mengerti? Bisa langsung hafal? Oke, pengenalan pola artinya mencari. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, prinsip komputer adalah abstraksi. Artinya apa? Iya, fokus pada hal yang penting saja. Kita lihat nih, ini biasa namanya, ya. Biasa Ataki, dia itu diberi tugas untuk belajar, maka dia fokusnya belajar saja. Tidak perlu dia memikirkan bagaimana ya keadaan Naomi misalkan, tidak usah. Bagaimana cara membuat pensil ini, gak usah pikir ke sana. Ketika tugas kita belajar, ya belajar saja, fokus pada belajar. Nah, prinsip komputer itu gitu. Ketika kita mencari sesuatu di Google, misalkan cara membuat ketupat misalkan, dia akan langsung fokus ke sana, gak akan menampilkan yang lain. Ya, berpikir komputasional, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu disuruh diam. Ketika disuruh duduk, gak usah mikirin bagaimana ya cara meja ini dibuat, bagaimana cara kursi ini dibuat, gitu ya, gak usah ke sana. Oke, ada yang ditanyakan lagi gak? Gak ada, lanjut. Yang terakhir, prinsip komputasional itu adalah algoritma. Silakan baca Naomi yang kamu. Algoritma apa? Silakan baca. Nah, membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, di sini Bapak contohkan nih langkah-langkah membuat ini. Ya, 1, didihkan air. Yang kedua, masukkan minyak sampai matang. Yang ketiga, masukkan bumbu dan tuangkan mie dari panci ke mangkok. Yang keempat, mie siap dimakan. Itu adalah langkah-langkah membuat mie. Bagaimana kalau langkah-langkah membuat teh manis? Aska, pertama apa dulu kalau teh manis? Siapkan apa? Siapkan gelas membuat teh manis. Yang kedua, setelah siapkan gelasnya, air panas disiapkan. Yang ketiga, raka. Setelah kata Aska kalau bikin teh manis 1 gelasnya udah, kemudian air panasnya sudah. Kemudian ketiga apa? Ya, siapkan teh serumnya. Yang keempat, pakai gula, namanya juga teh manis. Kalau enggak pakai gula enggak akan manis. Nah, itu algoritma, ya.
Sekarang tugas kalian adalah nih tugasnya membuat nasi goreng. Buatkan tes komposisi pengenalan pola administrasi algoritma. Tapi sebelumnya Bapak evaluasi dulu nih. Siapa ya? Ralin enggak? Ralin coba. Ralin, apa arti dari algoritma? Coba siapa yang bisa? Oke, Aska, algoritma itu apa? Oh enggak, lupa ya? Udah lupa siapa yang apa? Bapak kasih uang udah. Aska, kakak. Yes, boleh. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Ya pinter, teman-teman buat raka. Bisa nanti ya, yang bapak kasih. Oke. Untuk dekomposisi, apa dekomposisi artinya? Dekomposisi apa artinya? Iya, membagi masalah menjadi bagian-bagian. Ya. Pengenalan pola. Iya, betul. Abstraksi. Iya, terima kasih kepada kalian fokus pada yang penting saja. Kalian fokus belajar menyimak sehingga kalian tahu arti dari semuanya. Nah, sekarang kasih tugas nih. Apa tugasnya? Membuat nasi goreng. Kalian buatkan ini aja, algoritma saja, prinsip algoritma saja. Kalian tuliskan langkah-langkah ya. Karena pengertian algoritma itu apa sih? Kakak, tadi algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, hari ini kita sama masalahnya. Kita akan membuat nasi goreng. Silahkan ditulis langkah-langkah membuat nasi goreng. Waktunya 5 menit. Semuanya tulis. Membuat langkah-langkah nasi goreng.
Waktunya sebentar lagi habis ya. Waktunya selesai. Dan simpen. Sebelum presentasi, kalian supaya semangat, silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri di luar area. Kita speaking dulu. Udah, simpen. Pokoknya ada sudah selesai. Sudah. Sudah beres. Ini lihat hasilnya apa? Ini yang sini. Kita pakai kalian lihat teman semuanya. Udah selesai. Oke semuanya. Sudah pindah, sudah selesai. Kita SPK dulu ya sebelum presentasi ke depan. Kita SPK dulu. Inilah tentang gerak-geraknya ikan ya. Kalian ikuti langkah-langkahnya. Siap. semuanya.
Baik. Sekarang kalian memorinya sudah masuk lagi ke dunia nyata. Baik, kelompok yang siap? Sudah selesai? Sudah? Kelompok kedua sudah? Baik. Siapa yang mau ke depan? Aska. Oke, silakan ke depan Aska. Bawa bukunya sini. Aska sini, bawa bukunya Aska. Dibaca ya, sini dibaca. Sini dulu, Aska. Ini kelompok Garuda ya. Bapak mau nanya dulu, apakah Aska pernah membuat nasi goreng di rumah? Terus siapa yang bikin nasi goreng? Yang bikin. Coba, berarti ini Aska bukan berdasarkan pengalaman ya, tapi berdasarkan penglihatan. Nasi goreng yang dibuat mama kira-kira apa gitu ya? Karena Aska sendiri belum pernah membuatnya. Oke, silakan. Ayo silakan nama dan Perkenalkan, nama saya Aska dari kelompok Garuda. Saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat nasi goreng. 1. Siapkan wajan. 2. Masukkan minyak. 3. Potong-potong bawang merah. 4. Potong-potong cabai. 5. Masukkan bawang dan cabai. 6. Tumis sampai halus. 7. Lalu tuangkan nasi. 8. Masukkan bumbu sajiku. 9. Dan nasi goreng pun siap disantap. Coba tepuk tangan buat Aska. Iya, terima kasih Aska. Aska baca punya hadiah permen ini 1 buat Aska. Siapa lagi yang mau kelompok mana? Baik, namanya silahkan. Satu lagi ya, satu lagi udah. Karya aja ya sini. Ayo. perkenalkan nama dan Perkenalkan, nama saya Waraya dari kelompok tulis. Saya akan membacakan langkah-langkah membuat nasi goreng. 1. Siapkan alat-alat, wajan, spatula. 2. Siapkan bahan-bahan nasi, telur, bawang, minyak, dan bumbu lainnya. Siapkan wajan dan tuangkan sedikit minyak, lalu tuangkan nasi, lalu aduk. 4. Masukkan bawang, tuangkan telur dan bumbu. 5. Tuangkan ke piring. 6. Nasi goreng pun siap dimakan. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat Karya. Nih, Karya juga sama mendapat hadiah 1 permen. Karya, terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bacakan nih kesimpulannya, bahwasanya 1, kita kesimpulannya ya, kita simpulkan pembelajaran hari ini, bahwasanya berpikir komputasional adalah memecahkan masalah dengan prinsip-prinsip komputer. Adapun prinsip-prinsipnya dibagi menjadi 4. 1 apa? D. Komposisi. 2. Pengalaman pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Alhamdulillah, barusan ada 2 kelompok yang ke depan dan bisa menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng tadi. Jadi artinya bahwasanya berpikir komputasional ini sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan dalam sehari-hari. Baik,
Sebelum pulang mari kita baca doa ya. Baca doa dipimpin oleh siapa yang berdepan? Ya, oleh Raka Alamsa. Sini ke depan. Siapa yang baca doa sebelum pulang? Ayo, pulang enggak? Ya. Ayo. Sini Kak. Coba sini Kak, coba sini Kak. Perhatian. Baca doa dimulai. Selesai berisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang bisa jawab kelompoknya boleh pulang ya. Oke. Nomor 1 nih, soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Oke, Hamid. Membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Iya, terima kasih. Silakan kelompok tulis pulang. Hati-hati di jalannya ya. Salam buat orang tua. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pengenalan pola? Bentar. Nih, kelompok apa namanya? Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dibagi. Oke, betul. Silakan pulang. Hati-hati ya. Kelas itu, Pak. Kelas itu. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Ya. Fokus pada hal yang penting saja. Iya, silakan guru mendalami. Siap, yang terakhir apa yang dimaksud dengan algoritma? Nah, nih. Pertanyaan saya masalah. Iya, silakan kelompok apa ini? Kelompok bawah. Yang hari ini piket silakan piket ya. Yang lain boleh keluar selesai.